Dani tolong di next. Dan oke, saya lanjutkan. Pada tahapan ini, kalian sekarang sudah mendapatkan needs atau kebutuhan dari pelangganmu. Kalian juga sudah menangkap insight atau wawasan terdalam yang disampaikan pelangganmu melalui banyak pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Setelah itu, kamu akan bisa menemukan opportunity atau peluang dari yang kamu tanyakan tadi kepada pelangganmu. Jadi kamu tadi kan sudah menulis, mencatat, memberikan tanda kutip, dan sebagainya. Tetapi pada tahapan ini, kalian belum mendapatkan solusi dari customer. Jadi jangan berharap customermu itu mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Jadi tahapan ini kamu hanya mencari need, insight, dan menemukan opportunity. Solusi dari pelangganmu itu tidak bisa digunakan karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan sebenarnya. Next, jadi next. Pak. Oke, saya ambil sebuah quote yang bagus dari Henry Ford. Henry Ford menyampaikan, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Artinya apa? Kalau saya tanya kepada pelanggan apa yang dia inginkan, maka pelanggan akan bilang, saya ingin kuda yang lebih cepat. Kalau solusi ini diterapkan langsung oleh Henry Ford, maka dia membuat produknya adalah kuda. Dia akan bikin peternakan kuda. Tetapi Henry Ford tidak melakukan itu. Karena dia memahami insight yang tidak dipahami oleh pelanggan. Jadi alih-alih dia membuat peternakan kuda, tetapi dia membuat pabrik mobil. Jadi kalian pernah dengar ya, di Amerika ada mobil Ford. Ya itu keren banget mobilnya dan sangat cepat. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Henry Ford adalah membuat mesin, membuat kendaraan yang jauh lebih cepat daripada kuda. Yang disampaikan customer yang dia tangkap adalah faster horse, tapi yang ditawarkan produk atau solusi oleh Henry Ford adalah sebuah mobil. Tentu saja untuk pelanggan, apa yang ditawarkan, apa yang disolusikan oleh Henry Ford sangat memuaskan. Lain lagi yang disampaikan oleh Steve Jobs. Kata dia, sangat sulit untuk mendesain produk dengan menggunakan focus group discussion. Jadi kalau dia membuat grup untuk ditanyakan, kalian sebenarnya inginnya apa? Kata Steve Jobs, sulit sekali untuk mengetahui keinginan mereka. Yang paling tepat adalah tunjukkan apa yang mereka inginkan, mereka akan bilang, iya itu yang saya inginkan. Intinya apa yang disampaikan oleh Steve Jobs? Kalian harus mencari informasi sebanyak mungkin apa yang diinginkan oleh customermu. Kemudian kamu yang membuat tunjukkan produk yang mereka inginkan dan mereka akan mengangguk bahwa itu yang saya inginkan. Artinya apa? Artinya pelanggan itu tidak tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia bikin. Karena memang dia bukan seorang produsen, karena dia memang bukan seorang pengusaha. Maka perlu ada kita, pengusaha yang mendesain solusi untuk mereka. Itulah pentingnya kita menginterview pelanggan untuk mendapatkan needs mereka, untuk mengetahui apa kebutuhan mereka, untuk mendapatkan insight atau wawasan terdalam yang mereka inginkan. Nabel, bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Nabel?
Tasku. Tiga no tak tahu bisa. Tabel. Tiga no tak tahu bisa. Kan roll kita. Selalu kan di sini kita nanti. Next dan. Oke. Sekarang kita masuk ke form yang ketiga, yaitu kita harus mereframe permasalahan. Jadi setelah tadi itu interview, sekarang kalian harus mendefinisikan apakah tujuan dan keinginan customer sebenarnya, dan apa saja insight atau new learning, sesuatu pembelajaran yang baru yang kalian dapatkan dari partner tadi itu apa. Silakan ditulis di Miro, kelompok A menggunakan hijau, kelompok B menggunakan warna biru. Bagaimana Pak cara menulisnya? Tulis di goal and wish, itu gunakan kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan partnermu atau kebutuhan pelangganmu yang berkaitan dengan dompet, yang berkaitan dengan kehidupan mereka yang kamu diskusikan tadi atau interview tadi, bahwa mereka harus memikirkan kebutuhan fisik dan emosional mereka. Kamu tadi kan bisa menangkap emosional mereka juga. Contoh isinya seperti ini. Perlu meminimalkan jumlah barang yang dia bawa. Nah, itu goals-nya, tujuan dia untuk membuat dompet adalah itu. Atau dia perlu merasa mendukung masyarakat dan ekonomi lokal. Jadi saya beli dompet ini sebenarnya supaya pengrajin dompet itu ada yang membeli. Ya, itu juga boleh. Jadi yang kamu tangkap insight tadi itu apa masukkan? Apa goal dan harapan dan tujuan dia memegang dompet itu apa? Atau insight, wawasan yang kalian temukan ketika kalian interview. Contohnya apa? Anda mungkin menemukan partner Anda lebih menghargai pembelian saat menggunakan uang tunai. Enak dengan tunai, Pak. Saya lebih lego dan saya belinya itu kalau dengan uang tunai itu ke masyarakat kecil, ke UKM. Kalau saya menggunakan flash, menggunakan kartu debit, kartu kredit, itu saya geseknya itu di toko-toko yang besar. Nah, saya ingin menghidupkan UKM, Pak. Makanya saya perlu dompet, saya perlu naruh uang cash. Itu insight. Contoh yang lain apa? Dompet sebagai sistem pengingat, Pak, dan pengorganisasian. Tidak hanya alat pembawa. Jadi saya perlu dompet, di situ itu ada kayak notisnya kecil. Ya, itu insight. Baik. Next, Dani. Next, Dani. Oke. Sebelum kalian masuk ke breakout room lagi, saya akan ceritakan tentang solusi dan masalah. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri atas, kalau misalkan kemarin kan kita sudah belajar statistik ya, kalau ada orang yang, kalau kita anggap ini adalah pelanggan, gambar orang-orang di dalam sebuah gunung, grafik apa distribusi normal. Jadi ada, misalkan kalau kita ngomong segmen market, dari segmen market yang kecil, kemudian tinggi, sampai tinggi sekali. Seperti ini. Jadi tidak mungkin kita membuat solusi untuk masalah semua orang. Jadi kalau di gambar yang kiri atas itu saya silang. Jadi tidak mungkin kita membuat sebuah produk untuk seluruh orang di dunia atau seluruh orang di Indonesia dengan berbagai macam segmen. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mendesain solusi fokus pada
segmen market tertentu. Kalau bahasa ekonominya niche market. Jadi market yang sangat spesifik. Atau fokus kepada individu-individu. Ini nanti juga gitu. Ini tadi kan kita sudah belajar interview temanmu. Kamu harus bisa mendefinisikan temanmu ini berada pada market yang khusus yang seperti apa. Misalkan contohnya, oh dia itu remaja. Dia itu usianya 19 tahun. Jadi khusus remaja 19 tahun perempuan. Maka cocok dengan solusi saya. Kenapa sih kok harus spesifik? Supaya kita benar-benar tahu solusi itu cocok untuk market itu. Baru nanti ketika kita jualan, yang kita jual cari market yang seperti itu. Next. Ini saya kasih contoh OXO Pillar. OXO Pillar ini adalah pengupas kentang. OXO Pillar ini sangat viral sekali, terutama di Amerika, karena mereka makannya kentang. Kenapa sih kok dia sampai viral, sampai banyak salesnya, sampai menghasilkan penjualan yang sangat banyak? Ternyata ketika membuatnya, penemunya ini menggunakan extreme user. Apa Pak extreme user? Jadi diawali dari istrinya dia, itu kalau dia mengupas kentang dengan menggunakan model pillar sebelah kiri, yang saya tunjukkan gambarnya, itu dia kesulitan. Kenapa? Karena istrinya itu sakit. Tangannya itu selalu bergerak gini. Tidak bisa diam. Kalau dia menggunakan pillar model lama, maka akan merusak kentangnya dan merusak jari-jarinya. Kemudian, dia mengamati istrinya, dia wawancara, dia dapatkan kebutuhan, dia dapatkan insight dari istrinya, akhirnya dia menciptakan alat yang sangat mudah digunakan oleh orang yang berpenyakit tidak bisa diem tadi tangannya. Maka terciptanya yang namanya OXO Pillar ini. Bahkan orang yang tangannya tidak bisa diem pun, dia bisa mengupas kentang dengan mudah. Apalagi orang yang normal. Ketika produk ini diluncurkan, banyak orang yang menyukai OXO Pillar. Sampai di sini bisa ditangkap ya cerita saya. Bisa, Pak. Oke ya. Ketika kita bisa menemukan extreme user yang benar-benar butuh solusi itu, maka solusi kita akan lebih mudah diadopsi atau dipakai oleh pengguna yang lain. Jadi itulah kenapa kok kita mencari pelanggan yang kita interview itu sangat terbatas, sangat fokus. Kalau perlu cari yang extreme user. Dani, next, silakan. Saya beri contoh lagi, mendefinisikan permasalahan sebelum nanti kita masuk ke breakout room. Ini contoh usernya siapa? Teenager atau anak-anak muda. Kebutuhannya apa? Untuk memakan makanan sehat. Insight-nya apa yang didapat? Nutrisi yang cukup dibutuhkan untuk fisik dan kesehatan kognitif untuk membangun badannya supaya dia kuat. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata teori, bukan kata-kata yang kita dapatkan dari interview. Apa sebenarnya yang kita dapatkan dari interview yang sebenarnya? Coba next, Dani. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita melakukan interview yang sebenarnya. Usernya siapa? Sangat spesifik. Di situ disebutkan anak kelas 9. Perempuan. Yang baru masuk sekolah. Kelas 9 itu berarti kelas berapa? Kelas SMP ya? Sampai kelas 3 ya? Kemudian Iya, apa need-nya? Ya, apa need-nya? Need-nya adalah dia ingin diterima oleh lingkungan sosial dia. Dan nggak penting yang namanya healthy food kalau dia tidak bisa diterima oleh lingkungan sosialnya.
Jadi anak-anak teenager, anak-anak remaja di usia SMP kelas 3 itu lebih penting sosialitas mereka daripada makanan sehat. Apa insight-nya didapat? Sangat mencengangkan lingkungan sosial. Dia diterima di lingkungan sosial itu lebih penting daripada makanan sehat. Itu insight-nya. Jadi ketika kalian mendevelop produk, itu sekalian memudahkan para remaja tadi untuk masuk ke lingkungan sosial dia. Gimana caranya? Nah ini, dia menciptakan produk yang seperti ini. Tahu ya ini model apa ya? Gambar apa yang di atas itu ya? Teenager, anak muda makan kentang goreng di McD. McD menangkap dia membuat suasana yang sangat enak untuk kongko-kongko, untuk bersosialisasi, untuk para remaja, dan menganggap keren makan makanan seperti itu. Bisa ditangkap ya? Jadi yang tadinya healthy food itu nggak mungkin masuk di anak teenager. Dia definisikan itu. Kenapa? Yang dia tangkap adalah itu. Safira, bisa ditangkap penjelasan saya, Safira? Untuk mengcapture temuan kalian. Sekalian tadi yang 4 juga ya kalian isi untuk reframe. Belum di reframe dan masih di capture. Jadi di ketiga. Coba mundur dulu dan. Sekali lagi kalian saya beri waktu untuk menuliskan tujuan dan keinginan dari customermu tadi dan menuliskan insight dari customermu tadi. Sesuai penjelasan saya. Saya beri waktu 3 menit. Silakan, boleh langsung tulis di Mairo. Mulai dari ayo teman-teman yang belum mengisi Mairo, silakan diisi. Masih banyak yang kosong ini. Monggo. Proses Mas, proses. Kalau enggak bisa, silakan kirim ke grup, nanti saya bantu. Terima kasih. Sudah mulai banyak yang isi. Yuk, bagus. Dilanjutkan. Masih ada waktu. Safira sudah ada di format kedua, Dig Deeper. Bagus. Indria, ayo silakan diisi interview sama Dig Deeper-nya. Dig Deeper, atau menggali lebih dalam, yang kedua. Imam sedang mengerjakan interview yang kedua, yang pertama. Menggunakan Mairo. Pak, sebentar Pak, masih nyari Pak. Ini belum ketemu Pak. Tempatnya Pak. Oke. Kamu per berapa, Nabil? Nabil itu per 26, Pak. Oke. Alwi. Ini ada yang bagus ini, Robiatul Adawiyah. Dia sudah ada di form yang ketiga. Ini mulai ke form yang keempat. Goal and wishes-nya. Partner perlu dompet yang fungsional, simple, dan tidak terlalu tebal. Insight-nya. Partner menginginkan desain dompet yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, namun tidak mencolok dan terlalu menarik, juga bahan yang awet. Oke, bagus. Bisa dilanjut ke yang 4, stand, take a stand. Kalau masih ada waktu. Punya siapa tadi? Punya Nurus tadi ya? Grup per 16. Nurus dan Amalia. Nomor yang kedua, Pak. Terus sama yang keempat kalau nggak salah. Yang 3 itu Erika, Pak. Masih nunggu Erika. Oke.
Kamu hijau apa biru? Hijau ya? Saya hijau. Oke. Hijau yang 3 kok belum diisi, 3 dan 4. Oh iya, Pak. Ya, diisi 3, 4 dulu. Nanti setelah itu baru 4. Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Iya, Pak, sudah. Paham ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kamu kok ngisi dulu yang kelima ya? Kurang naik kayaknya itu, Riza. Oke. Hilman dan Fatarisa. Ini bagus. Sudah ada di format ketiga. Fatariza. Kalau memang sudah bisa masuk ke format keempat, silakan. Kalau ada pertanyaan untuk format keempat, silakan ditanyakan. Jadi kalau format 3 itu masih keinginan dan tujuan secara general, insight juga yang kamu dapatkan. Kalau di format keempat, itu kamu membuat problem statement. Jadi statement permasalahan. Jadi partnermu jangan ditulis namanya, tapi definisikan pasar dia seperti apa. Misalkan mahasiswa tingkat awal, atau mahasiswa tingkat akhir, atau remaja usia 21. Jadi spesifik user, spesifik pelanggan, mahasiswa pekerja keras. Kamu kasih spesifik lagi, itu usianya berapa? Tapi kalau kamu yakin semua mahasiswa pekerja keras memerlukan produkmu, nggak apa-apa. Amalia Zahrotun Ihsani sudah sampai ke form 4. Oke, bagus. Definisi partnernya oke, mahasiswa tingkat akhir. Perlu dompet yang simpel dan fungsional. Tetapi partner juga butuh dompet dengan desain yang elegan dan tidak mencolok. Nanti ini kita pilih 1-2 pasangan yang bisa mendefinisikan produk yang paling baik yang disukai oleh partnernya. Nanti teman-teman atau kakak-kakak panitia akan memberikan penilaian mana yang dipilih nanti. Jadi lakukan yang sebaik-baiknya ya. Kita akan challenge kalian untuk bisa menemukan permasalahan, menemukan solusi, menciptakan prototipe, dan mendapatkan feedback prototipe itu dari user. Perlu diingat, ini hanya latihan. Jadi solusi kalian itu masih belum bernilai. Yang penting adalah kalian mampu menginterview, mampu menangkap keinginan pasar, mampu membuat solusi, mampu membuat prototipe produk, dan mampu melakukan tes ke pasar atas prototipe kalian. Saya beri waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan setidaknya sampai format ketiga. Nanti format keempat saya akan bahas sebentar, kemudian kalian saya beri waktu lagi untuk mengisi format keempat. 5 menit lagi dari sekarang. Setidaknya sampai format ketiga. Alwi, format kedua masih kosong, perlu diisi Alwi. Safa Zurike, jangan lupa diisi yang format 3-nya. Karena dari format 3 nanti kalian akan mendapatkan format yang keempat, yang lebih tajam. Format ketiga itu diisi dengan kata kerja. Assalamualaikum Pak Benny. Pak, Salam. masih belum paham Pak. Untuk yang ini Pak, banyak yang belum paham Pak.
Yang mana yang kamu nggak paham? Cara membuat mironya apa, cara apanya? Yang ini loh, Pak. Yang apa problem ini, Pak? Frame the problem itu, Pak. Reframe the problem. Yang format 3. Iya, Pak. Format Oke. Format 3 itu kamu mengisi apa yang kalian pelajari tentang pasangan kalian yang tadi sudah interview. Kemudian gunakan kata kerja di goal and wishes itu ya. Gunakan kata kerja untuk mengungkapkan apa keinginan dan apa tujuan goal dan diisi. Perlu meminimalkan jumlah barang yang dia bawa. Atau contoh yang lain, perlu merasa mendukung masyarakat dan ekonomi lokal. Itu yang goal and wishes-nya. Sedangkan insight-nya, contohnya, lebih menghargai pembelian saat menggunakan uang tunai. Contoh yang lain, insight-nya, dompet sebagai sistem pengingat dan pengorganisasian, bukan alat pembawa. Nabel, bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sama. Oke, saya kasih waktu tambahan 1 menit untuk menyelesaikan format ketiga. Setelah itu, saya akan jelaskan format keempat sehingga kalian. Oke, kita kembali ke Zoom dulu. Dani, coba di next sampai ke yang keempat, Dani. Sampai ke format 4, Dani. Dan ke format 4, Dan. Next, Dan. Oke, sudah lihat saya semua ya. Kita sekarang ada di form. Jadi di format 4 itu yang pertama adalah definisikan partner. Partnermu seperti apa? Jadi tidak hanya namanya, tapi sampaikan di situ pasar dia itu seperti apa. Misalkan tadi itu mahasiswa semester akhir. Atau kalau tadi contoh makanan tadi itu anak muda usia sekolah 3 SMP atau kelas 3 perempuan. Jadi definisikan itu. Seperti apa partnermu, definisi, deskripsi. Kemudian di need way2 perlu melakukan apa? Monggo kalian tulis tadi sesuai dengan interview. Misalkan contohnya membutuhkan cara untuk merasa bahwa dia memiliki akses ke semua barangnya dan siap untuk bertindak. Apa kebutuhannya tadi? Dan dia itu mahasiswa semester akhir. Oh, semester akhir berarti iso nggawa laptop, iso nggawa apa gitu. Sesuai dengan interviewmu tadi itu. Jadi buat statement problem, permasalahan itu di form ini. Form ini nanti ini kamu jadikan referensi untuk membuat prototipemu selanjutnya, membuat solusi selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk frame 4. Kakil,
Sudah jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Bentar, Pak, masih ngisi. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan diisi di frame 4. Saya kasih waktu 2 menit. Setelah itu kita akan masuk ke frame 5. Oke, selesai dulu ya. Kita kembali ke Zoom lagi. Oke, setelah kita mempunyai pernyataan masalah, selanjutnya, next, Dani, next. Dan next, Dan. Kita mulai melakukan tahapan ideasi atau mencari ide. Jadi kalau tadi saya sampaikan ideasi itu ada di tengah, kolom kiri adalah kita mencari permasalahan, ke sebelah kanan maka kita akan mencari solusi. Yang paling pas adalah ada 2 cara, dengan fokus. Fokus itu artinya ketemu antara solusi dan permasalahan, sedangkan yang menyebar itu solusi kita bisa berbagai macam. Tidak fokus dengan insight yang ditunjukkan oleh customer. Customer minta A, kita berikan double A. Yang lebih besar lagi, yang lebih bagus lagi. Oke, next. Dan next. Bagaimana cara membuat ide yang bagus? Dan next. Menurut Linus Pauling, seorang ahli kimia yang juga peraih Nobel, dan mundur dan mundur dulu satu dan. Nah, the best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Apa artinya? Cara yang paling bagus untuk mendapatkan ide adalah dengan punya banyak ide. Apa artinya? Kamu harus mengeluarkan seluruh ide-ide yang ada, yang memungkinkan. Yang masuk akal, yang nggak masuk akal, menurutmu itu ide, itu keluarkan semua. Ya, caranya untuk menggali seperti itu. Next dan next. Di format kelima, itu ada 5 kotaan. Silakan kamu gambarkan solusimu atas permasalahan partnermu tadi itu. Gambar apa, Pak? Ya, gambar dompet. Nggak tahu itu dompet, nggak tahu itu tas, nggak tahu itu mobil, yang terbersih untuk menyelesaikan solusi partnermu, itu gambar di sini. Next, Dani. Dan next, Dan. Pertama adalah ciptakan solusi untuk permasalahan yang telah kalian definisikan. Dan jangan terlalu next, Dan. Gambar tidak perlu bagus, yang penting jelas. Dengan sketsa. Tujuannya di sini adalah menghasilkan ide, bukan untuk dievaluasi. Buat 7 ide, tapi gambarnya buat 5. Saya beri waktu 5 menit untuk menggambar, kemudian upload gambar itu ke Mairu. Sampai di sini bisa dipahami? Saya mau tanya, Pak. Silakan, Silman. Ini kan kotaknya ada 5, sedangkan kita Ya. kan ada 2 orang. Itu satu kotak isi 2 gambar apa gimana? Masing-masing 5. Masing-masing 5. Jadi satu kotak, benar kan? Oh, Satu kotak. iya. Ya, atas bawah gitu ya. Iya. A di atas, B di bawah. Oke, Iya, Pak. saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Boleh langsung gambar 5 gambar, kemudian difoto, lalu diupload. Jadi berjajar ya, dari kiri ke kanan. Jadi nggak usah gambar satu-satu, tapi langsung bikin 5 gambar, kemudian difoto, diupload ke Mairu. Gambar ini adalah solusi dari permasalahan yang sudah kamu definisikan. Yang sudah gambar, silakan difoto dan diupload ke Mairu. Taruh di kolom format ke-5. Pak, mau tanya, Pak.
Ya, silakan. Ini suruh gambar 5 atau berapa, Pak? Minimal 5. Gambar 5. 5. Gambar 5. Jadi 1 dari kanan ke kiri solusinya. Kemudian kamu foto, kamu upload ke Miro. Iya, Pak. Makasih, Gitu Pak. lagi. Ada yang keempat. Oke. Berarti kita itu, Pak. Apa menggambarkan partner kita maunya apa, isi dompetnya gitu, Pak. Ya, solusi atas permasalahan partner itu kamu buatkan produknya. Tadi kan ada misalkan dompetnya kepingin yang bisa membawa semuanya. Kamu gambarkan dompet yang model itu. Tetapi harus tetap kelihatan elegan, gimana itu tadi kamu buatkan. Ya. Ya, ya Pak Benny, makasih Pak. 5 gambar ya. Solusi jangan terjebak dengan yang biasa-biasa. Kayak apa Ford tadi itu ketika pelanggannya minta kuda yang cepat, dia respon dengan solusi membuat mobil. Saat itu mobil belum ada. Jadi mungkin kalian bisa memberikan yang di luar ekspektasi dari customer-mu. Seperti yang biasa dilakukan oleh Steve Jobs. Kebutuhan atau insight dari pelangganmu itu hanya trigger untuk kamu bisa membuat atau menciptakan produk atau layanan yang berkualitas dan nantinya bisa mereka terima karena berdasarkan kebutuhan mereka. Pada tahapan ini, kita sekarang sudah membuat setidaknya ada 5 solusi. Solusi produk atau jasa, dalam hal ini adalah produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan kita. Dan, ketutupan dan. Oke, tahap selanjutnya adalah kalian share solusi ini kepada partner Anda dan kalian minta feedback dari mereka, minta masukan. Solusi A, B, C, D, atau E yang paling sesuai dengan keinginan customer Anda. Kalau perlu catat apa positif dan apa negatifnya dari setiap solusi yang kalian tawarkan. Next dan. Yang perlu kalian lakukan apa? 1, hindari penilaian. Apa maksudnya? Kalau misalkan partnermu itu memberikan respon, feedback terhadap solusimu, kamu jangan mempertahankan diri. Kamu jangan menyanggah. Tapi kamu catat saja. Dan gali sebanyak-banyaknya ide dari mereka. Kenapa sih kamu kok suka? Kenapa sih kamu kok nggak suka dengan solusi A, solusi B, C, D, dan E? Dan kalau bisa lagi apa yang dia sampaikan, kamu visualisasikan ide tersebut. Oh, ini ternyata kurang ada ornamennya, misalkan. Kamu bisa buat. Kemudian dari apa yang kamu feedback tadi itu, kembangkan menjadi sebuah ide baru. Boleh ide baru, boleh ide yang dia pilih yang kamu sempurnakan. Setelah ini, Dani akan membagi lagi menjadi breakout room supaya kalian bisa berdiskusi tentang solusi tadi itu. Ingat, ini bukan ajang kalian untuk berdebat, tapi ajang kalian untuk mendengarkan mana solusi yang sketsa yang mereka pilih dan mereka sukai, dan masukan apa dari mereka. Saya beri waktu 4 menit masing-masing, jadi total 8 menit untuk mendiskusikan solusi ini. Siap, Dan? Dani, siap, Dani?
Ini Pak, siap Pak. Oke. Safira, siap Safira? Oke, sudah kembali lagi ke ruang utama. Bisa saya lanjutkan? Oke, bisa. Coba saya mau tanya dulu. Bisa open mic Mila. Mila. Iya, Pak. Mila, gimana? Mila, Iya, Pak. gimana Mila? Tadi kamu sudah mendapat respon dari partnermu tentang ide-idemu? Masih di mute Mila, di mute. Nggak dengar Mila. Gimana Mila? Bisa dengar, Pak. Ya, bisa. Jadi waktunya tadi itu kurang pas, Pak. Masih punya solusinya itu dari positifnya saja. Menurutnya partner saya itu tadi gambarnya simpel, sederhana. Cuma itu saja, Pak, yang didapat. Oh, artinya dia puas dengan gambarmu apa masih ada masukan lagi dari dia? Ya, sebenarnya tadi ada, Pak, tapi waktunya cukup. Oke. Itu. Oke, saya coba, terima kasih ya Mila, saya coba tanya yang lain. Ragil, bisa di-copy Ragil? Ya Pak. Oke. Apa Pak? Gimana? Kamu tadi dapat masukan apa dari partnermu terhadap solusi yang kamu buat? Partner saya wifi-nya lagi. Kode Pak, partner saya Pak. Waduh, berarti nggak dapat Jadi masukan dong. Pak, masukannya bingung aku Pak. Oke. Sinyal. Baik. Iya, Pak. Terima kasih Ragil. Saya ke Safira. Iya, Pak. Safira, gimana Safira? Kamu dapat masukan apa dari partnermu? Nggak dapat masukan. Tuh, kenapa? Dari tadi soalnya dia ketinggalan, Pak. Oh, ketinggalan maksudnya? Oke. Masih itu. Belum itu. Jadi susah mau jelasinnya itu. Habis ini tak tanyain, Pak. Ya, baik. Oke, saya Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih. Oke, saya ke Hilman. Hilman ada nggak Hilman ini? Hilman, bisa copy Hilman? Hilman. Oke, Hilman. Gimana Hilman? Kamu ada feedback apa dari partnermu Hilman? Ya Pak, katanya kan aku kan buat gambar yang itu tadi, katanya jangan dikasih tali samping kanan kirinya biar terlihat pure seperti dompet gitu loh Pak. Biar ya cewek kan ada tasnya sendiri, ada dompet sendiri gitu. Oke. Solusimu memang dompet apa tas sebenarnya Hilman? Dompet Pak. Oh, dompet. Ya sebenarnya aku mikir kayak bisa dilepas gitu loh, bisa. Cuma dianya nggak mau katanya, lebih ke pure dompet aja. Oh, oke, Hilman, terima kasih. Pak Ketua lagi Nurus Saada. Nurus. Bisa open mic Nurus? Oh, Nurus mungkin sedang tidak di tempat. Indri saja, Indri. Indri, bisa? Iya, Pak. Indri, kamu dapat masukan apa dari partnermu, Indri? Tidak dapat apa-apa, Pak. Partner saya menghilang. Loh, emang ini, berarti harusnya Indri itu ditemukan sama siapa tadi yang hilang tadi juga? Si Safira tadi ya? Iya, Pak.
Nggak tahu Oke. nyasar kemana tadi. Oke. Oke. Baik, sekarang kan tadi sudah banyak yang mendapat masukan. Coba dan next dan slide selanjutnya dan Dani. Oke. Setelah mendapatkan masukan dari partner, sekarang kalian membuat lagi solusi yang sudah terupdate. Silakan digambar untuk mendapatkan final solution. Jadi ide tadi kan sudah dapat semua, masukan sudah dapat semua. Sekarang waktu kalian untuk menggambar satu solusi untuk partner Anda. Kalau misalkan diperlukan untuk merubah statement tadi di langkah 4 ya, yang membuat reframe statement, membuat statement permasalahan. Oh ternyata keinginan dia itu bukan seperti itu. Saya salah tadi mendefinisikan keinginan dia, insight dia. Ternyata dia nggak suka barang yang banyak kok, barang yang simple. Kalau memang perlu dirubah, maka di poin 4 tadi silakan dirubah. Kemudian solusi gambar itu diperbaiki pada tahapan ini. Setelah ini, saya beri waktu 3 menit untuk menggambar solusi final sesuai dengan feedback partner kalian. Yang tadi belum mendapatkan feedback, kamu boleh memilih salah satu yang kamu anggap paling benar. Baik, saya kasih waktu 3 menit mulai sekarang. Jangan lupa difoto kemudian diupload di Milo. Silakan. Baik, kita kembali lagi ke Zoom. Dan next dan. Bisa saya lanjutkan ya? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Baik. Tahap selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Kalian membuat prototipe dari bahan dan alat yang sudah kalian siapkan. Sekarang silakan membuat prototipe. Yang tadinya itu hanya sketch, sekarang membuat dengan benda. Tidak perlu terlalu sempurna, yang penting ada yang mewakili menjadi sebuah benda. Tujuannya adalah partnermu itu bisa merasakan, bisa memegang benda tersebut. Kalau virtual kayak gini mungkin kalian bisa nanti menunjukkan bendanya. Dan dari sisi penciptanya, kamu bisa memvisualisasikan dari yang tadinya itu hanya ada di kepala, kemudian menjadi sebuah gambar, dan sekarang menjadi sebuah benda. Next. Nah, ini contohnya. Bisa pakai kardus, bisa pakai kertas, bisa pakai apapun yang kalian miliki. Next, dan. Oke, saya akan kasih ilmunya. Kenapa sih kok harus pakai prototype? Kalau kalian lihat grafik yang sebelah kiri, sumbu X adalah cost of an error. Jadi biaya untuk terjadinya sebuah kesalahan. Sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah timeline. Ketika kamu mengalami kegagalan di fase-fase awal, itu harganya masih murah. Tetapi kalau kamu melakukan kegagalan, menemukan kegagalan prototipemu itu pada fase-fase ketika kamu mau peluncuran, maka harganya atau biayanya akan sangat mahal. Kenapa? Satu, kamu waktumu hilang. Yang kedua, kamu sudah membuat terlalu banyak percobaan, kemudian gagal. Gagalnya kenapa? Karena customer-mu menolak. Customer yang kamu ajak diskusi itu nggak kayak gitu. Makanya yang paling bagus adalah temukan kesalahan-kesalahan itu sedini mungkin.
Sehingga ketika kamu membuat prototipe yang kedua, kan kamu membuat prototipe kan nggak mungkin sekali jadi, hanya sekali terus kemudian diterima oleh pasar. Mesti ada revisi 1, revisi 2, prototipe 2, 3. Pada grafik yang pertama, itu semakin kamu melakukan kesalahan prototipe menjelang peluncuran produk, maka biayanya itu sangat mahal. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kamu harus semakin bisa menggali customermu untuk mengetahui kesalahan di produkmu itu apa, sehingga segera bisa diperbaiki. Itu prototype early. Yang kedua, prototype often atau sering, seberapa seringkah kita membuat prototype. Grafik yang kedua, sumbu Y itu resiko project. Jadi semakin ke atas risikonya semakin tinggi. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah jumlah membuat dan melakukan tes. Siklus mengulangi tes. Tes itu artinya saya sudah buat prototype, kemudian saya tanyakan ke user. Risikonya akan sangat tinggi ketika jumlah kamu membuat prototype dan kamu melakukan tes itu kecil, sedikit. Itu risikonya tinggi. Kenapa? Kalau kamu jarang membuat prototype dan jarang mendapatkan masukan dari pelangganmu, maka kemungkinan ditolak proyekmu atau gagal proyekmu itu akan semakin tinggi. Tapi kalau kamu semakin sering melakukan percobaan, maka risikonya akan turun. Kenapa kok turun? Ya, karena kita sudah sering membuat prototipe dan sudah sering kita teskan ke konsumen dan mereka menerima. Sampai di sini bisa diterima penjelasan saya. Safira, bisa paham apa yang saya sampaikan? Safira, paham apa yang saya sampaikan? Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Hilman, ada yang mau ditanyakan penjelasan saya? Enggak paham. Oke, next. Kalau gitu, next. Dani. Next, Dan. Oke, sekarang adalah waktunya kalian untuk membuat prototipe. Dengan peralatan yang ada, dengan bahan yang ada, silakan membuat prototipe dompet atau tas atau apapun itu solusi untuk permasalahan partner Anda. Setelah dibuat, seperti biasa, kalian foto, kemudian kalian upload di Miro. Saya beri waktu 7 menit mulai dari sekarang. Silakan. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Itu digambar atau dibuat kerdus gitu, Pak? Dibuat bendanya. Bendanya boleh dari kardus, boleh dari kertas, boleh dari plastik, boleh dari apapun. Oke, Pak. Iya, Pak. Silakan. Makasih. Mas. Saya beri waktu 7 menit dari sekarang. Saya pantau di Miro. Oke, silakan. Buat prototipe fisik dari solusi Anda. Anda di sini tidak hanya membuat model skala dari ide Anda, namun juga menciptakan pengalaman yang dapat ditanggapi oleh customer. Jadi nanti kalau ini workshop yang tatap muka, hasilnya bisa langsung Anda serahkan kepada partner Anda atau customer Anda untuk direspon. Prototipe ini juga diperlukan supaya Anda bisa berinteraksi dengan pelanggan. Bayangkan kalau tidak ada prototipe, itu bagaimana Anda mendapatkan respon dari pelanggan. Prototipe meskipun terbuat dari kertas, itu penting. Karena apa? Karena memberikan pengalaman kepada user untuk merasakan solusi yang akan kita ciptakan untuk mereka. Kalau jasa bisa nggak? Jasa juga bisa. Misalkan aplikasi, kalian bisa menggambar aplikasi tanpa depan, 1. Kemudian ada tombol lagi, OK dan No. Ketika OK, kalian bisa masuk ke lembar kedua, gambarnya seperti apa.
Di lembar kedua, kalian ada lagi tombol yang menuju ke lembar ketiga. Seperti itu. Jadi tidak hanya barang saja, jasa pun juga bisa. Bahkan aplikasi pun juga bisa. Kalian tinggal menggambarkan, kemudian membuat rangkaiannya, tombol-tombolnya. Bahkan ada aplikasi yang namanya plot. Jadi seperti aplikasi Mairo gitu. Dia bisa mensimulasikan untuk aplikasi tampak halaman 1 menuju halaman 2, halaman 2 menuju halaman 3, atau kembali dari halaman 3 ke halaman 1. Itu ada aplikasinya namanya PROTT, P-R-O-T-T. Nanti suatu saat silakan dicoba. Oke, masih ada waktu 5 menit. Pair 16 atau pasangan 16 sudah membuat prototipe mereka. Mereka sudah upload. Keren. Kakak-kakak panitia, silakan lihat di Miro juga. Nanti kakak-kakak yang akan memberikan penilaian. Siapa the best-nya pada workshop kali ini dengan membuat solusi barang yang paling sesuai untuk customer-nya. Pak. Iya, sih, silakan. Ada pertanyaan? Pak, sudah jadi, Pak, prototipenya, Pak. Di foto. Jadi, Pak. Ya, di foto. Keren sih. Nah. Foto masukkan. Ya. Jadi, Pak. Isinya, bagus. Pak. Ya. Tulangnya. Ya, keren. Udah, Pak, ya. Keren, Mas Ambon, keren. Kamu foto masukkan ke Mairo. Ya, Pak. Iya, Pak. Ada foto. Ya, bagus. Silakan yang lain. Difoto dan dimasukkan ke Mairo juga. Oke, 1 menit lagi. Kak Dani, untuk disiapkan breakout room yang terakhir. Usahakan yang tadi tidak ada pasangannya, Kak Dani, dipasangkan ya. Breakout room terakhir adalah kita akan melihat respon partner terhadap prototipe yang kita buatkan untuk dia. Silakan prototipenya yang belum diupload ke Mairo untuk diupload ke Mairo. Oke, kita kembali ke Zoom lagi. Silakan kembali ke Zoom lagi. Saya sudah melihat banyak yang sudah mengupload prototipenya di Mairo. Kak Dani, coba di next, Kak. Next lagi. Next lagi. Oke, tahap terakhir adalah setelah ini kalian akan dibawa ke breakout room supaya kalian bisa menunjukkan secara langsung prototipe kepada pengguna. Nanti silakan ditanyakan kepada mereka apakah mereka mau menggunakan solusi ini yang sudah kalian buat. Kemudian, apakah yang akan diimprove, yang akan diperbaiki dari solusi prototipemu tadi itu, tanyakan. Apakah ada ide baru setelah pelangganmu, setelah customermu melihat prototipe yang kamu buat? Apakah masih ada question, pertanyaan yang belum terselesaikan dari solusimu itu untuk customermu? Setelah ini saya beri waktu 4 menit. A menunjukkan prototipenya kepada B, dan B 4 menit menunjukkan prototipenya ke
A. Setelah itu tulis ke Mairu. Hasilnya seperti apa? Ada pertanyaan sebelum di breakout room? Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke breakout room. Ragil, Safira, ada pertanyaan? Hilman, Mila? Pertanyaan, Pak. Silakan. Yang dimaksud Pak Beni itu yang chapter yang 9 ini itu gimana, Pak? Bisa, Pak? Agak kurang paham, Pak. Breakout room. Kamu tunjukkan ini loh, solusi saya, produknya seperti ini. Kalau workshop kita ketemu langsung enak, bisa dipegang barangnya, bisa disimulasikan. Tapi karena tidak bisa, kamu tunjukkan, putar tiga dimensi gini. Terus tanyakan, bagaimana? Kamu suka dengan ini? Ada pertanyaankah kira-kira yang masih belum memenuhi permintaanmu? Oh iya, itu kurang gini, yuk tulis di question. Ya. Kemudian kalau misalkan, oh iya, itu sudah oke, itu sudah sesuai keinginan saya, tulis di word apa yang sesuai. Ya, di kolom yang kotak atas. Yang question ini kalau masih ada permasalahan, tulis di situ. Kemudian di kotak yang 2, yang atas kanan, apa yang harus diperbaiki, itu tulis di situ. Dan yang paling bawah, misalkan dia memberikan ide baru, tulis di kanan bawah. Ya, Pak, paham. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Siapa tadi yang belum punya kelompok? Yang terakhir, interview belum punya kelompok. Nanti sama Kak Dani akan dikelompok-kelompokkan yang belum punya kelompok. Dani siap, Dani? Dani siap, breakout room? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan. Waktu 4 menit dari sekarang. Saya lihat sudah banyak yang memberikan respon yang cukup bagus. Coba kelompok 13. Siapa kelompok 13? Saya, Pak. Oke, lagi ceritakan lagi bagaimana proses kamu tadi mendapatkan dari Pak, dapat 1, Pak. Gimana? Partnerku ini simple, dompet dari hasil gambarnya dengan rangkaian dan juga apa ini? Sih, Pak, benar, Pak. Intinya dia puas atau tidak dengan solusimu. Apa, Pak? Intinya setelah kamu tunjukkan prototipe-nya, customer-mu puas atau tidak puas? Puas dengan hasil gambar saya, Pak. Gambar apa prototipe maksud? Ya itu, Pak. Oke, keren. Terus partnermu gimana? Apa, Pak? Partnermu ketika kamu ditunjukkan prototipenya dia sudah bikin prototipe belum? Siapa partnermu? Vicky, Pak. Iki. Mana Iki? Iki itu Ricky itu kah? Vicky nggak salah. Ya Vicky, Pak. Ricky ada Ricky bisa open mic Ricky. P13. Assalamualaikum. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vicky, bagaimana pengalamanmu? Kamu tadi kan menunjukkan prototipe ke kamu. Gimana? Saya. Ini ku Pak, sinyal kula boten stabil Pak. Kula mboten ngertos. Oke. Ya wis, terima kasih. Saya ke P16. Siapa P16? Kelompok 16. Kelompok 16. Lah iya wis mari.
sinyal kula mboten stabil, Pak. Mboten ngertos. Gak apa. Wong pinter bro aku, bro. Simpel tapi menyakitkan gitu. Guyu, sing guyu karo kok. R16 siapa? R16? Nurus, Pak, Nurus. Nurus. Coba open mic, Nurus. Iya, Pak. Nurus, gimana Nurus? Ceritakan Nurus, kamu tadi menyampaikan prototipe-mu ke customer-mu seperti apa responnya? Puas, Pak. Wah. Puas akan desain dari saya. Waduh, keren banget. Seperti apa? Coba lihat prototipe-mu Nurus. Ini, Pak. Yang di prototipe belum saya upload. Enggak, yang gitu. Yang kamu bikin Yang kan? buat ini. Ya, oke, bagus. Terus, apa kamu gimana, Pak? Ada tadi yang disampaikan ada yang kurang paham atau masih ada pertanyaan di kepala teman-teman, bisa nih ditanyakan saat ini mumpung masih ada Pak Benny. Sepertinya semuanya sudah paham ini Pak, karena tidak ada yang bertanya. Oke, dilanjut, Elif. Ini yang menyampaikan Mairo ya Pak? Siapa yang Mairo yang terbaik itu? Oke. Nomor berapa tadi kakak? 18 dan 23. Jadi menurut kakak-kakak fasilitatornya, dilihat dari keaktifan teman-teman dan juga desain dan juga jawaban yang diisikan di Mairo, kakak-kakak fasilitatornya memilih nomor 18 dan juga 23, Pak. Siapa? Personilnya siapa? 18 dan 23. Yang 18. Ya, 18. Form 1 gitu. Jadi yang 18 itu ada Mbak Form 1 Lekamila dan juga Irene Vija Putri. Dan yang 23 itu ada Robiatul Adawiyah dan Safa Zurike. Jadi tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Selamat. Terima kasih. Inspirasi sekali. Iya, sama-sama Mbak Mila. Ini calon-calon pengusaha hebat itu. Pengusaha sukses. Tapi yang lain juga nggak kalah hebat juga. Mungkin kalah cepat gitu aja. Iya. Silakan Kak Eli. Sudah Pak, karena memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan lagi ke jenengan untuk menutup. Baik, terima kasih. Sudah tidak ada acara lagi setelah ini. Elif, sudah selesai, saya sudah selesai. Mau ditutup? Iya Pak, sudah tinggal, oh iya, ada satu nih Pak ketinggalan, pemberian cindramata dari kami. Oke, silakan. Pak hostnya bisa minta tolong untuk dikembalikan ke Mas Dani. Dani yang mana gambarnya? Oh, ke saya aja Pak, ke saya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Benny yang pada hari ini telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran, silakan. Ini ada cindramata dari kami. Mohon maaf karena saat ini masih pandemi seperti ini sehingga kami nantinya insya Allah akan kami kirimkan ke Bapak. Ini hanya secara simbolis saja. Ini adalah sertifikat dari kami untuk Bapak dan juga cindramatanya. Ganteng sekali Bapak di sini. Terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat dan juga kepada salah satu peserta, kepada Mbak Nurus Saadah. Pada Mbak Nurus Saadah. Ya. Ini hanya contoh saja yang nantinya sertifikatnya akan diberikan kepada peserta masing-masing. Ini hanya secara simbolis saja kami memberikan untuk Kak Nurus. Terima kasih. Nantinya akan
Sama-sama Kak, nantinya akan dikirimkan by email masing-masing kepada peserta yang sudah mengisi daftar hadir tadi. Jadi untuk teman-teman di sini yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi daftar hadir tadi. Terima kasih kepada Pak Beni atas materi hari ini. Terima kasih, teman. Silakan closing. Baik, kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berkontribusi dan juga berpartisipasi dari awal acara hingga akhir. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menerapkannya di kegiatan sehari-hari kita. Amin. Saya sebagai salah satu fasilitator dan juga mewakili teman-teman fasilitator semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Beni, kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti acara ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Beni juga. Terima kasih banyak Mbak Eli. Terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Iya Mas Dani, terima kasih banyak ya. Ya, disampaikan kepada Mas Dani dan juga teman-teman. Iya. Terima kasih Mm-mm. untuk aku. Mas, sering ngantuk.